Halo Bro Halo Elbert, Mami. ketemu lagi nih. Iya ya. dong. Kita masih di acara kesayangan kita nih, yaitu BBMM. Artinya, Bro bertanya, Mami menjawab. iya, pertanyaan sepertinya nggak bisa habis ya. Iya, selalu ada pertanyaan untuk Mami. Karena kan Mami kaya akan pengalaman dan wawasan pengetahuan. Ya, kita belajar sama-sama ya. Iya. Oke Bro. Udah siap? Siap Bro. Ya. Pertanyaan saya ini karena Mami kemarin baru ulang tahun, ya kan? Jadi saya mau nanya tentang waktu. Iya. Pertanyaan saya ini berjudul misteri tentang waktu ini, Mi. Nah, pasti semua orang termasuk saya bertanya-tanya, apa sih pengertian dan arti waktu yang lebih mendalam, Mi? Waktu ya. Waktu itu sebenarnya kita umumnya nih berbicara ada 3. Masa lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, terus waktu itu ada, tapi kelihatan nggak terlihat. Ya, kalau angin masih kelihatan loh warnanya. Masa sih? Iya, warnanya merah kalau angin. Buktinya? Kalau orang masuk angin dikerokin merah. Oh gitu. Saya kira angin hanya bisa kita rasakan nih. Iya sih sebenarnya ya. Nah, waktu ini lebih spesifik lagi. Jadi dia tuh betul-betul sebuah misteri yang kita nggak tahu ya. Ada tapi tidak terlihat. Nah, dan waktu ini sering membuat orang menjadi risau, gundah gulana, menjadi kadang-kadang bisa juga membuat orang stres. Ya, contohnya ini, kapan ya waktu aku ketemu jodoh? Jodoh lagi. Waduh. Kayaknya saya merasa tersinggung ini. Nah, terus kapan ya waktu kita bisa menjadi kaya? Waduh, kaya tuh ada batasnya. Ya, jangan dikejar-kejar. Nanti udah sampai waktu juga kaya sendiri. Oh iya, gitu, siap. Ya. Terus kayak saya juga dulu. Kapan ya waktu saya untuk pensiun? Ya, umur 50 mau pensiun, nggak bisa juga. Ya, tapi ya sekarang udah pensiun ya, udah sampai waktunya ada gitu. Jadi sering membuat orang risau yang karena ketidaksabaran menunggu waktu gitu. Sebenarnya kalau kita jalanin saja ya baik-baik aja sih, seperti itu. Apalagi kalau kita sudah dikejar-kejar waktu, udah telat nih. Waduh, lebih risau gundah gulana dong. Nah, itu sebabnya siapa sih yang bikin begitu? Kita sendiri. Makanya kita harus pandai-pandai mengatur waktu gitu. Jadi kerjaan kita bisa diselesaikan berapa banyak, waktunya kita atur lah, kita yang ngatur waktu gitu. Dan Bro Elbert, waktu itu seperti sungai yang mengalir. Ya, waktu terus ada nggak ujungnya? Kita nggak tahu waktu kita itu sampai kapan. Jadi dia terus mengalir, ya, dari ujung sampai ujungnya lagi kita nggak tahu kapan. Jadi kita memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Baik. Itu Bro Elbert. Baik, Mi. Kalau begitu, Mi, apakah waktu atau jam itu dapat kita setel atau kita putar ulang kembali? Kalau jam bisa setel. Jam waker. Ya, kalau Elbert nih ke kantor mau bangun jam 6, bisa disetel jam 6. Ya, besoknya lagi jam 6 lagi disetel. Setel lagi ya. Tapi jam 6 kemarin sama jam 6 hari ini dan jam 6 besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Berarti berbeda ya? Berbeda. Walaupun sama bangunnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nah, terus jangan salah Bro Elbert ya.
Satu hari itu kalau Bro Elbes udah bangun jam 6, tinggal sisanya loh. Ya, sisanya tinggal berapa jam tuh hitung sendiri lah. Iya. Ya. Dalam sehari ya. Seperti itu. Nah, cuman Bro Elbes ya, kalau masa yang lalu ya kita tahu nih ya, oh kita udah pernah melakukan apa-apa, terutama melakukan kesalahan ya, kita tidak ulang lagi di sini ya, dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya. Contohnya seperti gini, kalau kita melihat ke belakang terus kita mau berjalan ke depan, masa kita begini? Nabrak dong, Nabrak dong. Ya, terus kalau kita mau berjalan jauh ya kita lihat ada apa ya di sana ya. Waduh, nggak kelihatan ya. Jadi yang kita pergunakan dengan baik sekarang, yang ada di depan kita nih, yang kelihatan sama kita nih, hari ini, saat ini itu adalah milik kita. Seperti itu Bro Elbes. Jadi hati-hati nih menggunakan waktu dengan baik. Begitu Bro Elbes. Kalau jam beker mah setel aja bisa berubah, tapi kalau waktu mah nggak bisa mundur. Jam dinding juga bisa kita setel ya. Terus kalau masa lalu juga kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kalau kembali ke masa lalu kita jalan mundur dong. Kalau tadi kita melihat mundur, ya. Sekarang kita berjalan mundur. Bisa tahan berapa lama kalau kita berjalan mundur? Iya kan? Kalau berjalan itu harus maju. Nah, berjalan maju itu sampai kemana tergantung kekuatan kaki kita sekarang. Jadi kita susun kekuatan kita sekarang agar bisa berjalan sampai di mana waktu milik kita yang kita nggak tahu. Oke. Gitu. Baik. Bisa aja nanyanya. Minum dulu yuk. Jangan susah-susah dong. Oke. Nah, tadi kan Mami memaparkan kalau kita melihat waktu itu nggak tahu loh ujungnya sampai kapan. Berarti waktu itu nggak ada batasnya ya, Mia. Itu satu. Yang kedua, kan kita sering dengar tuh orang-orang sering mengeluh, komplain terhadap dirinya sendiri maupun dalam kehidupan ini. Waktu itu nggak adil. Nah, waktu itu adil nggak sih bagi semua orang? Nah, kata adil ini sebenarnya ya, saya melihatnya dari sesuatu yang benar nih, kebenaran yang hakiki nih ya, kebenaran. Contohnya begini, waktu yang diberikan oleh Tuhan buat kita ya, itu sesuatu yang betul-betul adil, kebenaran, sesuatu yang benar-benar adil. Karena apa? Waktu yang kita punya ya hanya 24 jam. Ya, tidak ada yang bisa lebih, tidak bisa ada yang kurang dari 24 jam untuk seluruh manusia di dunia ini. Termasuk berarti orang terkaya nomor 1 yaitu Jeff Bezos yang pemilik Amazon, ataupun misalnya Bill Gates pemilik Microsoft. Mau beli waktu? Iya, bisa nggak? Nggak bisa, nggak berlaku duit dia untuk beli waktu, nggak bisa dibeli waktu itu ya. Jadi dikasih 24 jam itu betul-betul satu keadilan yang luar biasa, baik yang dari yang orang yang miskin, setengah miskin, yang kaya, setengah kaya, yang kaya pisan, yang miskin pisan misalnya ya. Semuanya sama 24 jam, tidak bisa lebih, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa ditawar-menawar ya, 24 jam ya. Nah, makanya itu Bro Elbes dan teman-teman di rumah nih, perhatikan waktu yang terus berjalan. Misalnya 24 jam, Bro Elbes bangun jam 8 misalnya, berarti cuma punya sisa waktu berapa lagi? 24 kurang 8, 16. 16, dipotong tidur lah. 8 jam. 8 jam. Tinggal 8 jam. Waktu yang efektif. Iya, singkat kan? Singkat sekali ya. Dengan waktu yang sesingkat itu,
apa yang kita bisa kerjakan. Iya kan? Nah, di dalam waktu singkat itu sebaiknya kita menggunakan semua panca indera kita ini dengan sebaik mungkin. Ya, karena waktunya singkat. Punya mata, melihatlah yang baik. Sayang waktunya kalau dipakai melihat yang tidak baik. Iya. Karena singkat. Ya, kita punya mulut, ya dipakailah berbicara yang baik. Punya telinga, pakailah mendengar yang baik. Ya, punya tangan, berbuatlah yang baik. Punya kaki, pergilah ke tempat-tempat yang baik, ketemu orang-orang yang baik sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Seperti itu. Jadi sangat singkat, dari 24 jam dipotong tidur kita cuma punya 8 jam. Iya ya. Singkat kan? Singkat sekali ya. Hal inilah yang harus disadari secara cermat. Menggunakan waktu, mengatur waktu dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat. Betul, Bro Elbes, pinter. Artinya kita harus menghargai waktu itu sendiri, Mi ya. Betul. Harus betul-betul menghargai waktu, walaupun tidak bisa dihargai pakai ini, tapi menghargai oke. Dihargai nggak bisa. Dibanderol nggak bisa. Logis masuk akal nih, Mi. Baik. Berarti nih saya sudah tahu nih tentang arti waktu, keadilan waktu bagi semua orang, ya kan? Nah, karena Mami kemarin baru ulang tahun, yang ke-36 alias kebalikannya ya, 63. Karena berhubungan dengan waktu, ya kan? Nah, bagi Mami, dan Mami bisa share ke semua teman-teman, apabila teman-teman yang berulang tahun, bagaimana memaknai ulang tahun itu? Apakah dengan bertambahnya usia atau dengan berkurangnya usia seseorang pada saat ulang tahun? Nah, ya, kalau kita lihat angkanya dari 36 semangatnya 36 ya. Oke. Jiwa anak muda ya, siap. Sebenarnya 63 ya, 63. Angkanya nambah. Tahun kemarin 62. Sekarang 63. Angkanya nambah ya. Kalau angkanya nambah, berarti sebenarnya ada yang berkurang ya. Yang berkurang itu waktu kita hidup ini, kita pasti berkurang setahun. Iya. Nah, tapi Bro Elbes, kita nggak tahu sampai kapan umur kita ini berakhir di dunia. Iya, kita nggak tahu kapan. Jadi memang sebenarnya usianya bertambah, tetapi ada yang berkurang. Berkurangnya berapa banyak kita tidak tahu. Seperti itu. Jadi bolak-balik waktu itu sangat berharga. Ya, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Baik. Itu Bro Elbes. Berarti untuk semua teman-teman yang sedang berulang tahun harus memaknai waktu sedemikian pentingnya ya. Nah, terus ada lagi yang satu, Bro Elbes, yang perlu kita ingat. Nah, ketika kita berulang tahun sebenarnya harusnya kita kan gembira tuh. Iya, happy. Tapi kita rayain. Iya, makan. Apalagi sekarang sosialita ya. Itu ulang tahunnya satu hari. Ya, hari itu kan dengan hari yang sama, tanggal yang sama. Tapi komunitasnya bertambah, misalnya makannya bertambah, teman-temannya bertambah, ya. Jadi ulang tahunnya satu hari, makannya bisa 10 kali. Sama si ini makan, sama si ini makan, sama si ini makan. Iya. Seperti itu ya. Jadi ya memang ya masanya sekarang ya nggak apa-apa, tapi dalam masa-masa seperti ini sebaiknya kita lebih memaknai arti ulang tahun sebenarnya ya. Ada yang tidak boleh dilupakan sebenarnya. Kenapa kita bisa berulang tahun? Karena kita dilahirkan. Ya kan? Dilahirkan oleh orang tua kita.
ya dilahirkan terutama dari rahim seorang ibu. Ya. Nah, sebaiknya lah ketika kita berulang tahun kita mengingat jasa kedua orang tua kita. Waduh, nggak kepikiran buat saya nih. Nah, sebenarnya Bener loh. bukannya kita minta hadiah dari orang tua Iya. kita sebenarnya, tapi kita mengucap terima kasih, memberi hadiah kepada orang tua kita Yang telah melahirkan kita. Iya, karena dia berterima kasih. Waduh. Nah, seperti itu. Ternyata saya dapat satu insight lagi, Mi. Jadi pada saat ulang tahun ternyata kita harus, kita pada tanggal sekian kita dilahirkan, sehingga kita harus berucap syukur dan berterima kasih kepada orang yang melahirkan kita ya. Karena orang tua kita terutama ibu itu bertaruh nyawa hari itu, ya, mengeluarkan darah yang begitu banyak buat kita. Nah, itu yang perlu diingat sebenarnya. Bukan makan masih ini. Pas-pasan orang tuanya jauh nih, di Jambi. Tersinggung lagi. Misalnya ya, orang tua di Jambi ini susah ngajak makannya katanya ya. Kan sekarang bisa tuh, ya, Delivery, GoFood. Oke. Atau ucapan selamat Iya, atau apa ya, itu penting. Ya, itu satu perbuatan baik ya dalam mengisi waktu kita yang sangat berharga, yang kita sudah tahu, nggak tahu ujungnya sampai di mana. Baik, Mi. Itu Bro Elbers. Siap. Jadi lebih tercerahkan sekarang. Minum lagi Iya. nih ya. Tos dulu dong. Oh iya, Iya. Pak.